Berapa? Itu hadani. Nomor 8. Oke, jadi yang dibaca imalah oleh Imam Hamzah hanya lafaz ahya, itu pun hanya pada surah An-Najm 44. Kemudian lafaz tuqoh itu juga dibaca imalah, itu pun hanya yang ada di surat Ali Imran ayat 28, dan satu lagi lafaz hadani fi ayyima. Selain itu, pada 12 lafaz ini, selain 3 lafaz yang disebutkan tadi, Imam Hamzah membaca dengan fathah. Oke. Sekarang al-bakun, ini juga perlu diperhatikan. Al-bakun bil fathah. Al-bakun membaca 12 lafaz ini dengan bil fathah illa idza kana ala wazan fa'la min dawatil ya mislu saddaqu tarru'ya Abu Amr at-taqlil. Maksudnya bagaimana? Saya balik. Gini penjelasannya. Abu Amr membaca dengan taklil. Ya. Apa tadi? Abu Amr membaca dengan taklil ketika dalam lafaz 12 lafaz ini terdapat lafaz yang berwazan fa'la fi'la fu'la. Jadi kok 12 lafaz ini ada yang berwazan fa'la fi'la fu'la, maka Abu Amr tidak membaca dengan bil fathah tetapi membaca dengan ditaklil. Lalu selebihnya Abu Amr baca apa? Membaca dengan fathah. Hanya yang berwazan fa'la fi'la fu'la saja yang dibaca ditaklil. Nah, begitu. Itu contohnya. Qad saddaqta ar-ru'ya. Ar-ru'ya itu wazan fa'la. Maka akhirnya Abu Amr pada lafaz ar-ru'ya membaca dengan ditaklil. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Nah, kita lanjut ya. Allah. Nah, sekarang cara bacanya. Nomor 1. Ahya. Taklilnya bagaimana ahya? Ahya. Ahya. Imalahnya ahye. Open mic ya. Nomor 2 sekarang. Ru'ya ya. Taklilnya? Ayo open mic. Ru'ya ya gimana kalau baca taklil? Ru'ya ya. Ayo, yang kita bahas ini pembahasan apa coba? Alif ya. Zatulnya itu apa? Alifnya kan? Alif. Berarti yang kita imalahkan, kita taklilkan, kita fathah alif. Gimana jadi? Iya. 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 Ya, terakhir jangan ikut miring ya.
taklil ru'ya, ru'ya. Kemudian imalah ru'ya. Sekarang ar-ru'ya, kalau ar-ru'ya gampang ya. Ar-ru'ya taklil, ar-ru'ya. Imalah ar-ru'ya, ar-ru'ya imalah. Kemudian nah ini ya, kalau ada penjelasan fi ayyi makan ya berarti tidak disebut lafaz-lafaznya tertentu di mana ya berarti di mana saja di dalam Al-Qur'an. Pokoknya ada lafaz ahya ketentuannya seperti yang di tabel. Kalau yang ditentukan seperti nomor 2 itu ru'ya ya. Di surah Yusuf. Nah, itu ada disebutkan ayatnya ya 43 dan 100. Itu berarti ya hanya di situ saja, tidak ada di tempat lain. Kemudian nomor 3 ar-ru'ya itu juga disebutkan surah dan ayatnya. Berarti hanya itu saja. Ada berapa itu? Ada 4. Sekarang nomor 4 mardhoti fi ayyi makan. Fi ayyi makan ya berarti lafaz mardhoti di mana saja di dalam Al-Qur'an. Mardhoti sama seperti tadi. Sekarang taklilnya bagaimana? Mardhoti taklil. Mardhati. Iya. Mardhati. Imalah Mardhati. Ya. Foto ya taklil. Ya, antara foto ya. Imalah foto ya. Sekarang mahyahum taklil. Jangan mahyahum nanti imalah. Mahyahum. Mahyahum taklil imalah mahyahum. Selanjutnya sukoti taklil. Jangan tuke. Kalau tuke imalah suketi. Suketi. Jangan bukan kalau imalah suketi. Imalah suketi. Sekarang tukoh sama ya hadan. Sekarang kode hadan taklil. Kode hadan. Sekarang imalah kode hadan. Ansanihu. Ansanihu gimana taklilnya? Ansanihu. Ya. Ansanihu. Imalah ansanihu. Asoni taklil. Asini. Ya, imalah Oke. Ausoni taklil. Imalah Atania taklil. Atania. Imalah Oke. Kok saya jadi oke? Jadi taklil oke-nya. Sekarang halaman 34 ya. Tabel selanjutnya sekarang. Tabel selanjutnya judulnya apa itu? Alif mutathorifah yang berasal dari wawu dan beberapa lafaz khusus. Nah, ternyata di sini ada juga alif mutathorifah yang berasal dari wawu ya. Berarti bukan dhatul ya. Tetapi tetap ada yang membaca dengan imalah, ada juga yang membaca dengan taklil. Nah, tetapi yang namanya juga mustasnayat ya. Jadi hanya beberapa lafaz saja.
Apa saja lafadznya? Itu ada di nomor 1. Al-alif al-mutatarrifah allati asluha waw. Nah, alif mutatarrifah yang asalnya berasal dari wawu. Apa saja lafadznya itu? Dahaha, salaha, tohaha, dan saja. Ar-riba fi ayyi makan. Kalau khusus ar-riba fi ayyi makan. Kalau yang lainnya di surat tertentu ya, itu An-Nazi'at, Asy-Syams, Ad-Duha. Nah, itu di juz 30 semua ya. Al-Quwa. Setelah ar-riba ada lafaz al-Quwa. Surah An-Najm. Duhaha, Asy-Syams, Ad-Duha. Surat Duha, Wad-Duha itu yang pertama. Nah, ini dibagi 2 kolomnya, tabelnya dibagi 2. Kenapa? Karena bacaan imamnya beda. 4 lafaz yang pertama itu Al-Kisai saja yang membaca dengan imalah, Waris bil fathah wa bil taklil, Al-Baqun bil fathah. Nah, baru di kolom yang kedua itu ada Hamzah juga. Jadi 4 lafaz setelahnya Ar-Riba, Al-Quwa, Duhaha, dan Al-Duha, Hamzah Al-Kisai bil imalah, Waris bil fathah wa bil taklil. Illa fil lafaz Ar-Riba falahul fathah faqat. Kecuali pada lafaz riba, Waris hanya membaca dengan bil fathah. Jadi selain lafaz riba, Waris punya 2 wajah bacaan. Nah, ini juga masuk ru'usul ayat yang kemarin kita bahas di bagian 2 kemarin. Ru'usul ayat, An-Nazi'at, Asy-Syams, Ad-Duha, itu surat-suratnya An-Najm. Nah, sekarang coba praktek. Imalah. Daheha ya, jangan dahahe, jangan kebalik loh ya. Imalah daheha, saleha, toha, saya ikutan salah. Toheha, saje, al-ribe, al-kue, duheha, he ya, yang jadi yang dibaca imalah itu alif setelah ha, sebelum ha. Duheha, abduhe. Selanjutnya sekarang nomor 2, al-alfat al-makhsusoh. Lafaz-lafaz khusus. Ada berapa lafaz? Ada 5 lafaz. Huda ya. Nah, ini ada, pokoknya kalau di dalam kurung ada surat dan ayatnya ya berarti di situ saja, tidak ada di tempat lain ya. Dijelaskan itu Al-Baqarah 28, Toha 1, 2, 3 ya. Mahya ya. Mahya ya kalau imalah gimana? Hudaya dulu ya. Hudaya itu kalau imalah gimana bacanya? Hudaya. Jangan hudaya ya. Hudaya. Hudaya. Mahya ya. Mahya. Kemudian maswa ya. Maswaya. Ya, ru'ya kan? Ru'ya. Ru'ya. Kamishkatin. Kamishkatin. Jangan lagu kamishke. Kamishke. Maklum ya, lidahnya kan memang kita kan bacanya hapus. Nah, karena belum terbiasa ya maka harus dibiasakan biar gak kaget ya. Nanti jangan anak fikih, wah kok bacanya begini ya, aneh banget ya. Nah, kita mah kalau ada orang bilang begitu udah tahu tuh mah emang begitu sotoy. Kalau anak fikih jadinya kayaknya sotoy karena udah tahu ya. Jadi nggak kaget-kaget lagi karena sudah belajar. Oke. Dulu saya pernah cerita nggak di sini, kakak kelas dulu tuh ada gitu kisruh ya di daerahnya, dan beliau pulang ke daerah. Gitu, jadi ada orang menyesatkan, bilangnya tuh saya udah pernah belajar qiraat sabah, qiraat dan segala macam. Padahal nyebutin imamnya aja salah. Wah kasus ini, imamnya salah, perawinya salah. Jadi qiraat sabah itu dibilang qiraat 14. Gitu, pokoknya gitu-gitu. Pokoknya menyesatkan lah ya, akhirnya ada kakak kelas itu beliau ya, Mbak siapa lupa saya namanya, dosen sekarang di mana, di Lampung apa di mana. Jadi itulah, jadi ya harus meskipun beliau nggak hafal gitu loh mungkin, tetapi kan pernah belajar. Jadi akhirnya kan buka buku lagi
bisa menjelaskan. Nah, harapannya kan begitu nih kalau anak IKI ya. Apalagi sekarang marak loh. Sekarang itu lagi rame. Banyak kajian ilmu qiraat. Di perguruan-perguruan tinggi sekarang semakin bermunculan ya. Di UIN itu sekarang di Surudinnya. Jurusan apa ya? IAT juga kayaknya. Itu juga sudah ada mata kuliah ilmu qiraat sekarang. Ada lagi sekarang Lajnah itu juga lagi sedang bikin ini ya. Mushaf riwayat Qolun. Kalau mushaf ini dari daerah Timur Tengah sudah banyak ya dicetak ya. Qiraat satu mushaf itu dua bacaan, dua perawi. Contohnya Quran Asim, Imam Asim, nanti ada yang tengah itu yang dibadi apa namanya? Mushaf itu Hafaz, nanti di pinggirannya ada qiraah Syu'bah. Nah, yang gitu banyak sekarang ya. Jadi sekarang itu ya mulai banyak lah, banyak peminatnya. Meskipun tidak bisa dibilang banyak sekali ya. Tapi intinya banyak sekarang yang sudah melek qiraat. Kita dulu nggak tahu ya, waktu SD tahunya Quran ya begitu ya. Hafaz aja pokoknya. Nah, sekarang semakin tahu masuk IKI. Sekarang kita lanjut ya, jadi kemana-mana. A'immatul Qura sekarang. Lafaz khusus tadi. A'immatul Qura. Durul Kisai bil Imalah. Nah, ini Durul Kisai. Durul Kisai itu perawi dari siapa? Abu Amr. Abu Amr. Al-Kisai. Al-Kisai. Siapa tadi jawab? Abu Amr. Ayo. Al-Kisai. Durul Kisai. Durul Kisai, Al-Kisai. Gampang, pokoknya ada Al-Kisai belakangnya berarti Al-Kisai ya. Tapi ini sebetulnya orangnya sama ya. Aduri perawinya Abu Amr dan Durul Kisai perawinya Al-Kisai itu orang yang sama. Cuman di dalam meriwayatkan bacaan Al-Kisai, Durul Kisai ini diberi embel-embel belakangnya Kisai biar nggak kebalik. Oh, kalau Duri ada Al-Kisai belakangnya berarti beliau meriwayatkan meriwayatkan bacaan dari Al-Kisai gitu ya, tapi sebetulnya orang yang sama. Oke, Durul Kisai, hanya Durul Kisai yang membaca Imalah, berarti Abul Haris tidak ya. Warsh bil fatah wa bitaklil illa fi kamishkatin falahul fatah faqat. Jadi pada lafaz kamishkah Warsh hanya membaca dengan bil fatah. Selebihnya dua wajah. Al-Bakun sekarang. Bil fatah illa maswakum wa maswahum Hamzah wal Kisai bil Imalah. Bil fatah Al-Bakun bil fatah kecuali apabila ada lafaz maswahu, maswakum dan maswahu. Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan Imalah. Di mana saja ya, kalau nggak ada penjelasan surat dan ayatnya berarti di mana saja. Sekarang nomor 3. Halaman selanjutnya. Al-alfat al-makhsusah. Roma. Walakinnallaha Roma. Hamzah Al-Kisai wa Syu'bah bil Imalah. Walakinnallaha Romi. Waras bil fatah dan bitaklil. Walakinnallaha Roma. Walakinnallaha Roma. Nah, sekarang kalian perhatikan lafaz a'ma. Ini yang harus butuh perhatian ekstra ya. Ada dua a'ma. Coba perhatikan, dikasih tanda. Yang pertama a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Yang kedua wa man kana fi hadhi a'ma. Itu kalau kita sebetulnya itu satu ayat ya. Awal ayatnya malah yang bawah itu a'ma, yang kedua wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Jadi itu dalam satu ayat ada dua lafaz a'ma. Lalu bagaimana bacaan Imam 7? Pada kedua a'ma sama seperti di tabel Hamzah wal Kisai wa Syu'bah bil Imalah. Ditambah ada yang kurang di situ ya, dikasih tambahan. Abu Amr membaca a'ma pertama dengan Imalah,
Dicatat. Abu Amr membaca a'ma pertama. A'ma pertama itu ya yang wa ma kana fi hadhi a'ma. Itu ya a'ma pertama. Wa ma kana fi hadhi a'ma, Abu Amr membaca dengan bil imalah. Kemudian pada a'ma yang kedua bil fathah. Abu Amr membaca dengan fathah. Berarti ya gini nanti bacanya kalau Abu Amr. Wa ma Abu Amr yang qasar ya, qasar adul asusi, qasar munfasil. Wa man kana fi hadhihi a'mi fahuwa fil akhirati a'ma. Nah, gitu. Sama adul yang asusi. Kalau sama-sama mad munfasilnya qasar. Fahuwa ya, fahuwa itu kan lafaz khusus. Qaulun Abu Amr dan Al-Kisai membaca dengan bisukunil ha, fahuwa. Wa man kana fi hadhihi a'mi fahuwa fil akhirati a'ma. Jadi a'ma pertamanya imalah, kemudian a'ma keduanya bil fathah. Jadi ada penjelasan fitil kalau ayat fasyu'bah bil fathah itu, fasyu'bah al-fathah itu dicoret ya. Jadi syu'bah pada kedua a'ma itu imalah, sama-sama imalah. Sudah? Sekarang lafaz suwa dan sudah. Makanan suwa. Kemudian ayyusroka sudah. Nah, coba sekarang dibuka mushafnya. Coba mushaf. Kalau enggak di HP-nya ada kan? Siapa anak Iki yang di HP-nya enggak ada mushaf Android-nya? Enggak ada ya? Ada enggak? Kok ada yang senyum-senyum? Ada, Coba. Bu. Ada? Ada, alhamdulillah. Ada semua ya? Enggak boleh enggak ada. Ya. Jadi kalau anak Iki itu lagi masuk busway, lagi masuk MRT, lagi jalan-jalan kemana, lagi ngantri di rumah sakit, itu buka gadget tuh yang dibuka Quran. Ya, gitu ya. Takrir mau ujian, iyalah harus begitu. Bukan Twitter, Instagram ya nggak apa-apa lah, buka buat liburan, tapi tidak mendominasi. Ya, sekarang coba kita buka yang mana? Mau yang Toha apa yang Kiamah? Toha apa Al-Qiyamah? Yang Al-Qiyamah. Ya, coba dibuka Al-Qiyamah. Ayat berapa itu? 26. 36. 26, Ibu. Ya, 36. Sudah? Ayah Sudah. sabul insanu ya. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Kalian perhatikan lafaz sudah itu ada fathaten ya. Fathaten. Iya. Suwa juga begitu nanti sama, itu fathaten. Nah, di sini Hamzah, Al-Kisai dan Syu'bah akan membaca imaman. Kemudian waras bil fathah wa bit taklil al-bakun bil fathah. Itu ketika bacanya waqaf. Jadi gini, contohnya Hamzah ya. Jangan Hamzah, kholaf atau kholat sajalah. Kholat yang ayat serokanya dengung ya. Ayah sabul insan. Ayah sabul insanu ayyut roka sude. Sude ya, karena waqaf. Tapi ketika kita wasolkan, maka tidak ada bacaan imalah atau taklilnya. Jadi fathah kalau wasol. Kholat lagi. Ayah sabul insanu ayyut roka sudan alam yaku. Sudan. Sebentar. Jadi kalau bentuknya fathaten seperti ini, tidak hanya pada lafaz suwa dan sudah ya, pokoknya ada nanti
ada juga lafaz, saya lupa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Minni huda faman tabi'a. Nah, itu loh. Huda faman tabi'a ya. Al-Baqarah ya. Itu juga begitu ya, hudanya dalnya itu fathaten. Ketika fathaten begitu, kalau kita berhenti pada lafaz huda, tapi itu kan bukan waqaf ya, bukan tempat waqaf. Contoh saja, fa imma ya'tiyannakum minni hude. Tapi harus diulang kan karena bukan tempat waqaf. Jadi wasolnya harus fathah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a. Gitu. Kalau ternyata kalian napasnya nggak nyampe ya, harus berhenti wakaf di huda, ya berarti imalah hude. Tapi ngulang lagi, diwasolkan lagi jadi huda faman tabi'a. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau wakaf kan dalnya jadi panjang, alifnya terbaca kan, huda. Ada bacaan panjangnya enggak? Ada huruf matnya. Tetapi ketika diwasolkan, huruf matnya terbaca enggak? Enggak, langsung huda fa. Ada panjangnya enggak? Enggak ada. Nah, kira-kira begitu ya. Sama seperti ini, Sudan, alamnya Sudan kan enggak Sudan, kan gitu. Sudan, alamnya kun kan enggak. Jadi karena huruf matnya itu tidak terbaca, bacaan matnya, bacaan panjangnya tidak ada, maka bacaan imalah dan taklilnya juga tidak ada. Gitu ya. Sekarang nomor 4. Ini tolong disimak dengan teliti karena agak ribet ini. Lafaz taro al-jam'an. Hamzah. Yang bingung dengan penjelasannya boleh dikasih keterangan ya. Ayo siap-siap pulpen. Kalau yang paham nggak usah, nggak apa-apa. Hamzah bi imalatir ro fil wasli. Hamzah membaca imalah ro. Ro-nya diimalahkan ketika wasol. Falamma taro al ya. Ro-nya itu imalah. Jadi banyak gimana bacanya? Cari. Falamma cari al jam'ani. Lanjut. Cari al-jam'an wasol. Nah, sekarang kalau waqaf ada lagi. Wafil waqti. Nah, kalau waqaf bi imalatir ra wal hamzah. Kalau waqaf yang dibaca imalah bukan hanya ro-nya tetapi hamzahnya juga. Ma'atasilul hamzah bil mad wa bil qasar. Jadi kalau waqaf ada dua wajah. Bi imalati ra wal hamzah ma'tasil bil mad wajah pertama, kedua wabil qasar. Jadi ada tasilnya. Tasil pertama ma'al mad. Ma'al mad itu panjang. Panjang itu berarti kita lihat yang kita bicarakan siapa? Hamzah. Saro'a itu mad apa namanya? Ada huruf mad bertemu hamzah dalam satu lafaz, satu kata. Apa namanya? Mutasir. Mutasir. Hamzah membaca dengan mutasilnya Hamzah apa? Betul. Karena itu, maka maksud dari lafaz bil mat di sini adalah bitul. Nah, gitu ya. Kemudian wabil qasar, ya qasar ya berarti dua harokat. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu lagi bahasa bil mat, nanti ada di semester. Sekarang kalian semester 5 nanti ya, ada banyak. Bil mat itu lihat dulu siapa yang kita bicarakan. Kalau Hisham ya berarti bitawasud, nah, gitu ya. Kalau yang kita bicarakan Hamzah berarti ya itu istilahnya. Sekarang waqaf ada dua wajah. Kita imalahkan ro dan hamzahnya. Falamma cari tasil ya. Falamma cari itu yang mat. Ma'al mat, bitashil ma'al mat, biimalati ra wal hamzah ma'atasilul tasilul hamzah bil mat. Yang kedua wabil qasar. Falamma cari qasar bahrokat. Falamma cari
Saya ulang yang full, Sari. Oke, hamzahnya juga diimalahkan. Sekarang Al-Kisai, biimalatil hamzah waqfan. Ketika waqaf, hamzahnya yang diimalahkan kalau Al-Kisai. Falamma taro. Roknya berapa harokat? Ya sama seperti mat mutasil. Berapa? 4 harokat ya. Al-Kisai sekarang 4 harokat. Tawassut. Falamma taro. Ya, itu kan ada huruf matnya. Hamzah itu. Falamma taro. Wafil wasli al-fatah. Ketika wasal dibaca fatah. Falamma taro al-jam'ani. Ini seperti al-bakum ya. Selanjutnya Hisham. Kok Hisham? Waras. Bil fatah wa taqlil. Fil hamzah waqfan. Dibaca fatah dan taklil pada huruf hamzahnya. Waqfan ketika waqaf ma'a salah satu badal. Nah gini. Masalah. Jadi gini. Ini perlu ditulis ya semuanya. Silakan ditulis. Warash. Ini judulnya begini. Ketika dalam satu ayat terdapat mat badal dan zatul ya. Maka Waras mempunyai 4 wajah bacaan. Sudah? Waras punya 4 wajah bacaan. Yang pertama sekarang. 1. Yang pertama qasr badal. Dan fathah zatul ya. Yang kedua tul badal dan fathah zatul ya. Yang ketiga tawasud badal dan taklil zatul ya. Nomor 3 saya ulang. Tawasud badal dan taklil zatul ya. Nomor 4 tul badal ya dan taklil zatul ya. Sudah? Ini berlaku sebaliknya ya. Seumpama salah satu badalnya dulu atau zatul ya-nya dulu, terserah ya. Yang jelas punya 4 wajah bacaan. Jadi kalau dalam kasus lafaz ini, sekarang langsung kita praktekkan ya. Yang pertama itu qasr badal. Jadi gini, ketika bil fathah tidak ada tawasud badal. Kalian perhatikan, ada tawasud badal nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ketika taklil yang tidak ada adalah qasr badal. Ya. Qasr badal tidak ada. Nah, sekarang kita praktekkan. Mana tadi? Warash. Fathah dulu ya, fathah. Falamma taro'a. Taruh roknya tetap tul ya. Mutasil. Jadi yang qasr itu badalnya. Mat badalnya itu yang mana ya? Hamzah itu. Hamzah bertemu dengan alif. Falamma taro'a.
Yang kedua apa tadi? Tul ya. Tul badal. Kemudian ada tul fatah. Falam macaro'a. Yang kedua. Yang ketiga sekarang masuk ke taklil. Taklil itu tawasud yang pertama. Falam macari tawasud. Oh kok tarik? Tarik A ya. Kalau salah maaf. Gini. Falam macari A. Kemudian yang terakhir taklil dan tul badal. Falam macari A. Nah, itu ketika waqaf. Kalau wasol bil fathah. Kalau wasol bil fathah. Fathahnya gimana ya? Ya roknya berarti ya tul karena mutasil ya. Falam macaro al jam'ani. Itu ketika wasol. Oke, coba saya pengen dengar praktek ya, biar saya tahu udah betul atau belum bacaannya. Siapa yang mau praktek? Silakan. Baris pertama. Ayo. Siapa yang mau praktek? Novi ada Novi. Novi. Novi, mana Novi? Husnul. Ayo, silakan. Mana Husnul? Husnul? Asma. Asma Fatoni. Mana ini? Kok nggak ada semua orangnya? Saya mau coba baca, Ibu. Siapa ini suaranya? Ayo, silakan. Ayo sih. Waras yang wajah pertama. Falam matamu al-jam'an. Ini yang kita bahas ketika waqaf. Waqaf itu berarti ya. pada lafaz huruf A itu terakhirnya. Falam matamu Roknya tetap tuh. Oh iya. Falam matamu waris wajah yang kedua. Falam matamu waris wajah ketiga. Falam matare waris wajah keempat. Falam matare Ya, sekarang kalau wasol.
Wasol. Kalau wasol, Mm-mm. falamma taro. Yang wajah pertama itu. Wasol itu ada penjelasannya di bawah. Bil fathah halatil wasli. Roknya ya berarti tetap tul. Falamma taro al-jam'an. Iya. Falamma tara al-jam'an. Oke. Jadi ketika wasol tidak ada lagi bacaan salah satu badal ya. Karena hamzahnya tidak panjang ketika wasol taro al langsung nyambung ke alif lam taro al-jam'an. Berarti kok sakinahnya. Oke. Lafaz selanjutnya majroha. Nah, kalau ini nggak asing ya. Karena bacaan hafaz ya ini yang dibaca imalah. Majroha fi qouli ta'ala bismillahi majroha. Hud 41. Hamzah wal Kisai wa Abu Amr wa Hafs bil imalah. Membaca dengan imalah. Waris bitaklil al-bakun bil fathah. Banyak yang baca imalah. Hamzah al-Kisai, Abu Amr, Hafs. Majreha. Nah, ini udah nggak usah diajari, udah tahu ya. Majreha imalah. Warash ditaklil. Majreha. Kalau fathah gimana? Ini malah yang perlu dilatih fathahnya. Karena biasanya bacanya kan imalah ya. Fathahnya majroha. Bil fathah majroha. Oke, halaman selanjutnya. Halaman 36. Al-alfat al-maksusoh. Na'a, ini juga diperhatikan. Na'a fi qawlihi wa na'a bijanibihi. Ada dua tempat ya. Al-Isra 83 dan Fussilat 51. Ada dua ya. Khalaf al-Kisai bi imalatin nun wal hamzah fi mawdi'ain. Khalaf dan al-Kisai membaca imalah pada huruf nun dan hamzah pada dua tempat tadi yang disebutkan. Dua tempat itu mana ya tadi? Al-Isra dan Fussilat. Ada dua tempat kan ya. Gimana? Berarti yang dibaca imalah bukan hanya hamzahnya tapi nunnya juga. Wane'e. Ya. Wane'e bijanibi. Kholat sekarang yang kedua. Bi imalatil hamzah fi mawdi'ain. Kalau kholat yang diimalakan hanya hamzahnya. Wana'e. Nunnya tidak imalah ya. Nah tetap nah. Wana'e bijanibi. Wana'e bijanibi. Selanjutnya syu'bah bi imalatil hamzah fil Isra wal Fathah fi Fussilat. Jadi kalau syu'bah, perawi syu'bah membaca imalah pada surah Al-Isra. Tetapi lafaz na'a pada surah Fussilat membaca dengan bil fathah. Waras sekarang bil fathah wa taklilul hamzah. Bil fathah wa taqdiril hamzah li anha min babi zawatil ya. Harus membaca dua wajah bil fathah dan bil taklil. Berarti ya wana'a dan wana'a dan wana'a. Al-baqun bil fathah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, yang imalah itu hamzahnya saja atau nunnya juga. Yang terakhir sekarang. Lafaz kilahuma. Kilahuma fi qawlihi ta'ala ahaduhuma aw kilahuma. Bukan parang masih cuci parang itu bekas sabun. Bukan saya ya. Oh, parangnya sama pasir mawon. Kilahuma lafaz kilahuma hamzah wal kisai bil imalah. Hamzah dan al-kisai yang baca dengan imalah. Kilehuma ya. Jadi dibaca imalah itu alif setelah lam. Kilehuma. Bukan kilahume. Kilehuma. Ya. Ditandai biar nggak salah nanti. Kilehuma. Al-bakun bil fathah. Oke, sampai kaidah ini ada pertanyaan atau mana yang kelewat tadi? Silahkan. Ibu, Rohemi minta penjelasan yang kolom nomor 4 yang bacaan Hamzah. Coba diulang gimana? Yang kolom nomor 4.
Kolom Kolon. nomor 4, kolom. Oh, Yang tabel kolom. nomor 4 yang bacaan hamzah. Jadi Taruh kurang al-jam'ah nih. paham. Ya, Yang taruh al-jam'ah. ya. Ya. Oke, biar nggak bingung, bukunya ditulis. Jadi ada 2 macam, wasol, wakof gitu ya. Dikasih cabang gitu atau kalian kasih nomor juga boleh. Wasol itu roknya yang dibaca imalah. Kalau wasol itu berarti jangan berhenti di saroa, jadi harus lanjut ya. Falamma tari al-jam'ani. Dan selanjutnya. Sare ya. Biimalati rok. Ya roknya saja yang dimiringkan. Sare. Panjangnya berapa roknya? Tul. Kenapa tul? Karena mat mutasil. Saya ulang. Falamma sare al-jam'ani. Nah, sekarang yang wakof. Wakof ada 2 wajah. Biimalati rok wal hamzah ma'atasilil hamzah bil mat wabil qasar. Ada 2 ya. Dicabang lagi biar nggak bingung. Wakof ada 2 macam. Fasilnya bil mat dan fasil bil qasar. Sebentar ya. Kita lanjut ya. Sekarang hamzah ketika wakof. Wafil wakfi. Diimalati ro' wal hamzah. Yang diimalahkan ro' dan hamzahnya. Tare'e ya. Itu dulu disimpan. Yang ketika wakof diimalahkan ro' dan hamzahnya. Nah kemudian ada 2 macam. Ma'atasilil hamzah bil mat. Sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjut hamzah ketika wakof. Hamzah ketika wakof. Diimalahkan ro' dan hamzahnya. Nah, bedanya di mana? Bedanya ada yang tasil ma'al mat, ada yang tasil ma'al qasar. Kalau ma'al mat, ya berarti ro-nya itu kita panjangkan matnya hamzah berapa? 6. Ya berarti kita panjangkan 6. Falamma cari. Jadi yang di sini yang dimaksud mat itu ro-nya ya. Cari. Nah, kalau qasar ya cari. Falamma cari ditasil. Matasil. Falamma cari gitu. Bukan hamzahnya yang dibicarakan. Karena kalau hamzah a, taruh a itu jadinya kalau wakof kaidah salah satu badal ya. Jadi kalau itu tetap qasar atau 2 harokat maksudnya. Jadi yang dibahas di sini bil mat au bil qasar itu fasil mutasilnya. Mutasilnya yang dibaca mat atau qasar.
Kenapa? Karena hamzahnya sudah berubah ya, berubah. Berubahnya dari mana? Bacanya itu tidak lagi a, i, u, tapi berubah menjadi tasil. Kan gitu. Di sini kan gitu. Nah, karena berubah maka ada muncul wajah bacaan qasrnya. Kenapa? Karena hamzahnya, karena huruf matnya itu tidak lagi bertemu hamzah asli, hamzah yang suaranya bunyinya seperti huruf hamzah. Nah, begitu. Nah, kemudian ada wajah bacaan mat juga. Kenapa? Karena memang asalnya meskipun dibaca tasil itu juga huruf mat. Ya, huruf mat itu juga huruf hamzah. Makanya jadi ada dua wajah. Sare dan sare. Oke, sampai sini. Rohemi. Jadi yang imalah hamzahnya tuh qasr ya? Tetap qasr gitu. Yang imalah hamzah kan diganti tasilnya, tapi dibacanya qasr. Jadi pendek gitu. Ya, jadi yang pendek. Dibaca mat atau qasr yang dua wajah itu alif setelah ro. Mat mutasilnya ya. Mat mutasilnya. Kalau hamzahnya tetap pendek semua. Kenapa? Itu mat badal. Nggak ada hubungannya. Ada hubungannya sama bacaan tasilnya itu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tatbiknya dipelajari ya. Surat Al-Baqarah 38 itu dipelajari. PR-nya Ali Imran ayat 91 sudah belum? Ali Imran 91. Dan tadi saya sebut punah gitu itu ayat berapa ya? Punah gitu. Al-Baqarah ayat 30. Oh, 38 itu sudah ya. Sudah ada. Ya, minggu depan kita baca ya. Berarti PR-nya Ali Imran ayat berapa tadi? 91, Bu. 91. Ya, 91. Oke, punah gitu insya Allah kita baca minggu depan kalau masih ada waktu ya. Dipelajari dulu 38. Al-Baqarah 38. Yang saya jelaskan tadi adalah lafaz huda. Nah, qul nabi itu misalnya fa imma yatiyannakum minni huda. Nah, itu loh huda. Kalau waqaf gimana? Kalau wasal gimana? Sudah yakin? Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah. Kita akhiri hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.